Besok tanggal 1 Mei akan menjadi titik penentu soal apakah Amerika Serikat akan lanjut berperang atau akhirnya memilih diplomasi. Kami akan berbincang dengan pakar hubungan internasional Universitas Presiden atau Presiden University, Bapak Teguh Reza Syah. Selamat siang Pak Reza. Selamat siang, salam dari Presiden University. Baik, Pak Reza, terima kasih telah bergabung bersama kami di Breaking News menjelang 1 Mei besok, di mana tenggat waktu bagi Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk menentukan soal masa depan dari konflik Iran dan juga Amerika Serikat. Kira-kira apa yang sedang dipersiapkan oleh Amerika saat ini, Pak? Kalau kita merujuk kepada sistem hukum di Amerika Serikat, ya memang ini ada kebingungan ini. Ada dua kewenangan antara legislatif dan eksekutif. Tapi intinya kalau kita lihat dari perspektif legislatif, itu 60 hari itu dia harus diputuskan perang ini lanjut atau tidak. Nah, tentunya sekarang adalah jam-jam keramat ini bagi Donald Trump, dan untuk itu saya pikir Kongres sedang menentukan sikap apakah akan memberikan izin agar perang ini lanjut atau di stop pada tanggal 1 Mei. Tapi yang jelas saat ini Kongres sedang melakukan sesuatu hal yang namanya sesuai dengan War Powers Resolution of 1973. Jadi 60 hari sejak tanggal 28 Februari lalu itu sudah ada keputusan, dan ini deadline-nya dalam hitungan jam. Dan untuk itu Kongres sedang melakukan banyak oversight, ya, akan banyak konsultasi di antara mereka dan juga melakukan hearing. Dan mereka mengecek dari testimoni. Kita lihat sama-sama Hegseth sudah dipanggil. Kemudian Hegseth itu sangat sulit membuktikan kepada Kongres bahwa perang ini adil. Kemudian juga nuklir di Iran itu menurut Hegseth itu sangat mematikan, walaupun sebenarnya dari International Atomic Energy Agency itu tidak sekeras itu statementnya. Tapi yang jelas Amerika Serikat ini sedang bersiap-siap lanjut atau tidak. Kalau kecenderungan Kongres dan Senat mengatakan tidak lanjut, perang harus berhenti, maka Amerika Serikat harus dalam hal ini melakukan face saving. Jadi bagaimana cara mereka tidak malu? Dan untuk tidak malu itu biasanya mereka melakukan perjanjian rahasia dengan Iran dan juga dengan Pakistan. Karena kalau sampai malu itu akan dikenang untuk jangka panjang bahwa mereka itu kalah perang dan harus meninggalkan lokasi oleh Senat dan Kongres mereka sendiri. Dan untuk itu kalau hal ini memalukan dan nanti bulan November ke depan akan ada pemilihan sela, maka kemungkinan besar Partai Republik itu akan tumbang, dan untuk itu Trump bisa kena impeach, dimakzulkan. Jadi sekarang yang ada dalam benak Donald Trump adalah mendahului keputusan Kongres untuk melanjutkan perang atau mundur tapi dengan klaim menang, dan untuk itu memberikan sanksi-sanksi lanjutan, walaupun sanksi-sanksi lanjutan tersebut adalah tidak sah menurut hukum Amerika Serikat. Baik, Pak Reza, dari yang Anda sampaikan tadi, apakah sebetulnya eskalasi yang terjadi saat ini mendekati kepada titik dari konflik terbuka? Saya harus melihat, ya, bagaimana perkembangan terkini, ya, karena konflik terbuka itu selalu siap. Iran itu selalu mengatakan saya siap berunding, pada saat yang sama juga saya siap memainkan pelatuk saya. Jadi dalam hal ini Iran tidak akan terpengaruh, apapun kata Kongres, Iran sudah siap untuk itu. Dan untuk itu peluru kendali Iran sudah memang disiagakan, peluru kendali jarak pendek, jarak menengah, dan jarak panjang. Jadi sekarang bola di tangan Presiden Amerika Serikat. Karena Kongres terus bertanya mengenai kelayakan perang ini, kemudian budgetnya seperti apa, kemudian kalaupun masih ada negosiasi sudah sampai tahapan berapa, kemudian kalau misalnya ada gencatan senjata, bagaimana sikap Amerika Serikat, bagaimana sikap Iran, kemudian juga bagaimana sanksi, dan juga Kongres dan Senat berhak mengetahui informasi apa yang selama ini dirahasiakan oleh pemerintah Amerika Serikat. Dan tentunya akan memalukan bagi Presiden Donald Trump kalau dialog dengan Kongres ini menjadi isu dunia, sehingga menunjukkan pada dunia bahwa pemerintahan Amerika Serikat ini tidak berkompeten. Dan untuk itu saya pikir sekaranglah saatnya lobby-lobby itu bermain di Amerika Serikat. Misalnya kekuatan dari Donald Trump adalah lobby. Dalam hal ini dia sangat mengharapkan dukungan dari AIPAC, American Israel Public Affairs Committee, dan juga dari media massa Amerika Serikat, dan juga dari multinational corporation, dan juga dari perusahaan-perusahaan militer Amerika Serikat yang diuntungkan dari berjalannya perang tersebut. Jadi kalau beberapa
minggu silam, itu skornya masih menang Partai Republik dengan selisih angka 5, maka sekarang diperkirakan kita tentunya berharap ya anggota Partai Republik dan Demokrat itu mengedepankan kenegarawanan mereka dan tidak perlu mengumbar semangat untuk menguasai negara lain, karena dunia akan menghitung-hitung Amerika Serikat ini part of the problem or part of the solution. Jadi kalau dipaksakan perang, dan Amerika Serikat juga sudah jelas kalah karena target dia untuk menang dalam waktu 5 hari itu sudah tidak tercapai. Dia menang secara taktis dalam perang, tapi kalah secara strategik. Kemudian eskalasi perang juga ada berpotensi meluas. Kemudian juga kita perhatikan bahwa ekonomi global sudah berdampak, kemudian kepemimpinan global Amerika Serikat sudah berdampak, kemudian kepemimpinan global China sudah naik, kemudian sumber daya Amerika Serikat sudah semakin melemah, kemudian rektor Universitas Presiden, kemudian juga mereka sudah menurunkan seperti ahli-ahli nuklir dan ahli-ahli hukum internasional. Sedangkan Amerika Serikat hanya diwakili oleh wakil presiden J.D. Vance, kemudian didampingi oleh Witkoff sebagai penasehat urusan Timur Tengah, dan Kushner sebagai menantu dari Donald Trump. Jadi saya bisa melihat bahwa justru di dalam perundingan sebelumnya justru Amerika Serikat yang tidak mengirimkan tim yang profesional dalam berhubungan dengan Iran. Tapi bagaimanapun juga kita masih berharap Pakistan mampu berupaya agar negosiasi tersebut berjalan kembali. Baik, Pak Reza, andai kata Amerika Serikat memilih diplomasi, apakah itu justru akan memperlihatkan Amerika Serikat ini lemah, dan apa bentuk konkret dari diplomasi tersebut, Pak? Diplomasi sebenarnya adalah jalur yang netral ya, di mana masing-masing pihak itu sadar ada posisi masing-masing ya. Memang sangat sulit mempertemukan kepentingan nasional Amerika Serikat dan kepentingan Allah dari tahun 79 sampai saat ini selalu mengatakan nuklir Iran adalah untuk tujuan damai, tujuan itu adalah merupakan bukti bahwa kedua negara ini ingin dunia itu damai. Karena tentunya bagi pihak Amerika Serikat, perang ini sudah sangat mempermalukan mereka. Mereka sudah banyak kehilangan aset-aset militer, mereka sudah banyak kehilangan nama baik di kalangan sekutu-sekutu mereka, dan juga mereka juga kalah secara strategik. Misalnya dampak ekonomi sudah sangat besar, kematian manusia juga sangat besar. Ini masih dirahasiakan. Kalau dialog ini akan berkembang mendalam, maka tidak mustahil kita semua akan mengetahui berapa jumlah korban dari pihak Amerika Serikat. Karena kalau korban dari pihak Iran dan Israel itu sudah diketahui oleh media massa. Ya, Pak Reza, kita lihat opsi lain jika Amerika Serikat tetap melanjutkan perang tanpa persetujuan Kongres. Apa dampaknya? Kalau perang ini dipaksakan tanpa persetujuan Kongres, maka demo masyarakat di dalam negeri akan semakin besar. Apalagi kalau Iran bisa membuka bukti siapa saja prajurit-prajurit yang wafat maupun yang ditawan. Dan ini akan sangat memalukan bagi Amerika Serikat. Saya teringat peristiwa perang Vietnam di masa lalu, bahwa terbukanya informasi soal prajurit yang meninggal itu bisa menghentakkan masyarakat Amerika Serikat, di mana publik histeris dan publik menyatakan ekspresi mereka ke lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif di Amerika Serikat, sehingga pada saat itu Amerika Serikat berada pada posisi kalau urusan ini berlanjut bisa terjadi perang saudara. Maka sebelum hal ini terjadi, maka saya pikir Donald Trump harus jujur pada diri dia sendiri bahwa perang ini sudah berdampak regional dan ada potensi global, di mana Donald Trump juga hendaknya menghitung-hitung bahwa dampak dari perang ini adalah suasana di Ukraina yang semakin tidak terkendali, di mana ada momentum bagi Rusia untuk terus melanjutkan aksinya. Kemudian di kalangan NATO sendiri semakin tinggi ketidakpercayaan mereka atas Amerika Serikat, dan juga di Asia Timur kita perhatikan bahwa China menggunakan momentum ini untuk menimbang-nimbang kapan saat yang tepat untuk masuk ke Taiwan. Seperti kita ketahui bersama, pimpinan oposisi dari Taiwan sudah datang ke Beijing. Baik, Pak Reza, closing statement dari Anda. Menurut Anda, apakah 1 Mei besok ini akan menjadi titik penentu, atau justru seperti yang sudah-sudah, yaitu strategi perang Amerika Serikat untuk mengulur waktu? Saya pikir kalau para legislator di Amerika Serikat mengedepankan kenegarawanan mereka, maka 1 Mei tersebut ada satu titik di mana perang selesai, tapi Amerika Serikat menyatakan diri menang secara diplomasi publik. Ini masih dimungkinkan, dan Iran
Iran mengatakan saya sebenarnya yang menang itu adalah saya dan bukan dia. Baik, Pak Reza, kita harapkan bahwasanya situasi dan konflik di Timur Tengah ini kembali kondusif dan terjadinya kesepakatan yang baik untuk kedua belah pihak. Terima kasih, Pak Reza, atas waktunya pada siang hari ini. Terima kasih. Salam dari Presiden University. Wakil Menteri Pertahanan Iran, Reza Tlaib, bertemu Menteri Pertahanan Rusia, Andrei Belosov, di Kirgistan. Dalam kunjungannya, Iran mendapatkan dukungan dari Rusia untuk menyelesaikan konflik di Timur Tengah. Di tengah memanasnya konflik di Timur Tengah, Iran terus melakukan safari diplomatik ke sejumlah negara. Kunjungan tersebut untuk mencari solusi keamanan di Selat Hormuz dan kawasan Timur Tengah. Wakil Menteri Pertahanan Iran, Reza Tlaib, berkunjung ke Bishkek, Kirgistan untuk bertemu Menteri Pertahanan Rusia, Andrei Belosov, pada hari Senin. Dalam kunjungannya, Iran berhasil mendapatkan dukungan dari Rusia. Belosov mengatakan agar penyelesaian konflik dilakukan melalui jalur diplomatik dan Rusia akan membantu untuk mencapai perdamaian. Ia juga mengatakan Rusia dan Iran akan terus saling mendukung sebagai teman sejati. Хочу выразить искреннее соболезнование дружественному иранскому народу. Мы выступаем за урегулирование конфликта исключительно дипломатическим путем. Поддерживаем суверенитет и территориальную целостность Ирана. Желаю братскому иранскому народу, вооруженным силам Ирана стойкости и мужества в преодолении всех стоящих перед страной угроз. Готовы делать все возможное для разрешения данной ситуации. Уверен, что Москва и Тегеран, как настоящие друзья, будут поддерживать. Diketahui Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi juga melakukan kunjungan ke Rusia. Sebelumnya, Araghchi juga berkunjung ke Oman dan Islamabad, Pakistan. Safari politik tersebut untuk membahas upaya mengakhiri konflik yang sedang berlangsung. Diketahui perang antara AS, Israel, dan Iran telah berlangsung selama lebih dari 8 pekan. Saat ini, gencatan senjata yang berlaku sejak 8 April diperpanjang oleh Amerika Serikat tanpa batas waktu yang tetap. Upaya diplomatik terus berlanjut untuk mencapai perdamaian. Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim Iran terdesak dan memohon untuk memblokade Selat Hormuz dibuka. Trump juga menuding Iran tak bisa negosiasi. Kondisi Selat Hormuz semakin memanas. Amerika Serikat dan Iran terus tarik ulur terkait pembukaan Selat Hormuz. Presiden Amerika Serikat Donald Trump sempat menyebut Iran meminta untuk membuka Selat Hormuz. Pernyataan ini disampaikan Trump dalam media sosial miliknya, Truth Social. Trump juga mengklaim Iran terdesak. Tidak lama setelahnya, Trump kembali memposting di akunnya dan menyebut Iran tidak bisa negosiasi. Bahkan, Trump menyebut blokade di Selat Hormuz akan berlanjut. The blockade has been 100% foolproof. It shows how good our Navy is, I can tell you that. Nobody's going to play games. We have the greatest military in the world, and I built much of it during my first term, and we've been building it since, and the greatest anywhere in the world, nobody even close. Saat ini Amerika Serikat dan Iran masih belum mencapai kesepakatan. Amerika Serikat menolak proposal damai yang diajukan Iran, terutama terkait nuklir. Sementara itu, Amerika Serikat hanya punya tenggat waktu hingga 1 Mei untuk mendapatkan persetujuan Kongres terkait dengan keberlanjutan perang di Timur Tengah. Jika batas waktu terlampaui tanpa persetujuan Kongres, maka Amerika Serikat harus menarik pasukan militernya pulang. Perang AS Israel dan Iran telah berlangsung sejak 28 Februari. Kini, Amerika Serikat terancam mundur dari perang di Timur Tengah. Presiden AS Donald Trump secara resmi memberitahukan operasi militer kepada Kongres AS pada 2 Maret.
Sesuai Undang-Undang Kekuatan Perang atau War Powers Act, Amerika hanya punya waktu hingga tanggal 1 Mei untuk mendapatkan persetujuan Kongres terkait keberlanjutan perang AS di Iran. Pengamat hubungan internasional Suzy Sudarman menilai perang Iran harus berhenti dalam 60 hari. Harus berhenti perang maksudnya? Harus berhenti dalam 60 hari mungkin ya. Maksimal 60 hari perkiraan Anda? Ya, kalau tidak dia akan dimarahin Kongres gitu. Ya. Jika batas waktu tersebut terlampaui tanpa persetujuan Kongres, maka Amerika Serikat harus menarik pasukan militernya kembali. Meski begitu, Amerika bisa melanjutkan perang jika Kongres memberikan perpanjangan selama 30 hari. Sebelumnya, Donald Trump mengumumkan gencatan senjata selama 2 minggu dengan Iran, kemudian memperpanjangnya tanpa menentukan jangka waktu. Perundingan pertama antara AS dan Iran di Islamabad berakhir tanpa kesepakatan, sementara upaya diplomatik terus berlanjut untuk putaran negosiasi baru.